Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah video tentang cara menyingkirkan rasa khawatir dan tidak memikirkan otoritas orang lain ya. Yang dimana mungkin dalam video kali ini saya akan membahas itu, tapi mohon maaf jika ada suara-suara yang berisik ya. Dikarenakan mungkin di sebelah saya sedang ada proyek ya, gitu. Baik, saya langsung mulai saja. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah pembukaan yang dimana mungkin kita harus tahu apa itu namanya kita rasa khawatir ya, apa yang namanya itu otoritas gitu. Yang dimana semua manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya rasa khawatir gitu ya. Yang dimana mungkin kita pernah khawatir akan hal sesuatu ya, yang dimana kita tidak tahu gitu apa yang harus kita khawatirkan gitu ya. Tiba-tiba rasa khawatir itu datang sendiri, ada yang bilang kayak begitu. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu gitu ya, mungkin banyak metode-metodenya gitu, tapi kita bisa mencarinya sendiri gitu ya. Dan mungkin ini hanya pendapat saya sendiri tentang bagaimana rasa khawatir itu terjadi gitu. Nah, oleh karena itu mungkin kita bisa tahu gitu ya, rasa khawatir itu timbul karena akibat dari kecemasan diri kita gitu ya. Ya mungkin kita tidak melakukan sesuatu namun kita cemas gitu ya, karena apakah kita belum mengecek hal itu gitu ya, atau kita kurang teliti dalam mengerjakan sesuatu gitu ya, dan sehingga kita khawatir akan nilai kita sendiri. Ibarat seperti kita sedang khawatir saat ujian gitu ya. Nah, pada saat ujian itu terjadi gitu ya di sebuah sekolah gitu ya, contohnya itu adalah di sebuah sekolah gitu. Nah, yang dimana mungkin setiap murid-murid harus mengisi sebuah soal mata pelajaran yang sudah dipelajari ya kan. Nah, dalam mengisi sebuah mata pelajaran yang dipelajari itu, mereka sudah mengisilah gitu ya, sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing tentang pelajaran itu. Nah, setelah mereka mengumpulkan sebuah tugas itu, mereka langsung mengumpulkannya gitu ya, dan pergi ke ruang luar gitu. Setelah mereka pergi dan lain-lain gitu ya, mereka cemas gitu ya, wah mana nilai gue nanti ya, apakah jawaban gue selama ini benar dan lain-lain gitu. Padahal sebelumnya juga pengawas ujian sudah memperingatkan kepada mereka gitu ya. Makanya jika pengawas ujian itu memberikan sebuah ungkapan gitu, harap dicek kembali jawabannya. Takutnya jika ada yang salah soal ujian atau jawaban ujian itu tidak akan dikembalikan lagi gitu ya. Nah, dikarenakan memang sudah terlanjur gitu ya, bagi orang-orang yang sudah mengumpulkan, mereka pasti akan timbul rasa cemas kan. Nah, rasa cemas itulah yang memang mungkin bisa menjadi pemicu sebuah depresi kita gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, tergantung dari faktor-faktor yang terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, bagaimana cara kita menyingkirkan kecemasan itu gitu ya, mungkin tidak gampang gitu ya. Untuk menyingkirkan sebuah rasa khawatir itu sebenarnya kita harus belajar untuk mengerti, belajar untuk bagaimana kita harus tahu keadaannya seperti apa dan lain-lain. Itu prosesnya tidak mudah dan mungkin cukup berjalan cukup lama gitu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu gitu ya, poin-poin pentingnya dalam saat kita mempelajari sebuah sesuatu itu bagaimana, dan bagaimana cara kita mendapatkan sebuah mata pelajaran yang kita minati. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing gitu ya. Apakah kita mampu mengolah apa yang sudah kita pelajari atau belum gitu ya. Kalau misalkan kita belum, berarti usaha kita belum cukup maksimal gitu ya. Bisa jadi aja kekhawatiran itu timbul karena usaha kita belum maksimal ya, semaksimal mungkin gitu ya, untuk mendapatkan suatu hal tersebut. Nah, oleh karena itu juga faktor ini juga sangat penting ya, bahwa kita itu juga harus mengembangkan otoritas gitu ya. Otoritas itu apa? Itu adalah sebuah wewenang gitu ya, atau sebuah janji pada diri kita sendiri gitu, bahwa kita tuh punya kegiatan kita tersendiri gitu ya, punya agenda-agenda penting gitu yang harus kita lakukan gitu, selain daripada
di luar pekerjaan, yang dimana pasti yang di dalam dunia bekerja itu pasti yang ada yang namanya otoritas kerja gitu ya, yang dimana dalam suatu instansi atau suatu perusahaan atau suatu lembaga ya, yang berada di wewenang tertentu gitu ya, kita harus mengikuti lembaga tersebut gitu ya. Kita tidak bisa menjalankan otoritas kita sendiri dalam suatu pekerjaan gitu, karena pekerjaan itu adalah mempunyai otoritas tersendiri gitu dibanding otoritas kita itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu kita sangat penting juga untuk mempelajari bahwasanya kita masing-masing kita bisa membuat otoritas itu sendiri gitu ya, yaitu kita bermimpi pada saat kita masih kecil itu kita memiliki cita-cita apa gitu ya. Misalkan saya dulu waktu kecil itu adalah memiliki sebuah cita-cita sebagai seorang dokter saya. Nah, pada saat saya berumur 20 lebih ini gitu ya, cita-cita saya itu belum terwujud gitu. Artinya saya harus masih butuh usaha yang lebih gitu, yang dimana mungkin orang dokter menjadi seorang dokter itu tidak mudah gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ini adalah suatu usaha. Kita juga harus berusaha sendiri dan semaksimal mungkin agar kita itu tercapai gitu ya. Karena kalau kita sudah mempunyai otoritas sendiri, punya kegiatan sendiri yang kuat gitu ya, maupun kita mengekspos video kita di YouTube atau mungkin di Instagram atau mungkin di TikTok dan lain-lain, itu banyak di media-media yang mungkin bisa kita sumbangkan bakat kita gitu ya. Itu adalah bagian dari otoritas kita masing-masing itu. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang bermain TikTok, bermain Instagram dan lain-lain itu dengan hobi yang berbeda-beda ya kan. Nah, dari hobi-hobi mereka itu bisa menghasilkan sebuah sumber penghasilan tanpa modal apapun, hanya modal HP saja gitu ya. Nah, itu disebut sebagai otoritas atau kebiasaan. Kita harus membentuk kebiasaan kita sendiri gitu ya, dibanding kita bersifat khawatir lah gitu ya. Karena khawatir itu atau juga mungkin yang ketiga itu adalah khawatir itu timbul karena kita memikirkan sesuatu gitu. Nah, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu pasti ada sebabnya lah gitu ya. Nah, sebabnya itulah yang harus kita cari. Jadi kalau kita tidak bisa mencari sebab-sebab hal itu ya, kita jangan memikirkannya lagi gitu ya. Kita harus membentuk suatu kebiasaan yang baru, yang memang kita disitulah ruang lingkup kita untuk berubah gitu ya. Meskipun gitu ya ada beberapa kendala gitu ya, mungkin suatu saat kita akan memikirkan hal itu lagi dan lain-lain, itu manusiawi lah menurut saya, seperti itu ya. Seperti itulah ya, andai kata gitu ya, ketika ada orang gitu ya yang memang mungkin dia itu dulu itu sering memikirkan orang lain dan lain-lain, begini, sampai suatu ketika dia sukses lah dengan caranya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa. Nah, suatu ketika mereka sudah sukses gitu ya, orang-orang yang sudah sukses gitu ya, mereka pasti akan kembali kepada orang lain lagi gitu ya. Bagaimana cara kita ketika saat kita kembali kepada orang-orang itu lagi gitu ya, pasti kita ada rasa-rasa nostalgia lah gitu ya, dimana wah kita memikirkan hal itu lagi ya. Itu wajar ya, mungkin ketika kita bernostalgia itu mengundang kesadaran kita pada orang itu, sebenarnya ya kita masih ada rasa khawatir lah gitu ya. Pada saat kita dulu itu masih belum bisa mengatur, tidak bisa mengatur rasa kekhawatiran hal itu gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin penting bagi kita untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Yang penting kita harus melakukan kegiatan kita sendiri gitu ya. Kita harus mencari tahu istilah-istilah penting gitu, dalam diri kita sendiri gitu ya. Bukan dari apa yang orang pikirkan, tapi dari apa yang kita lakukan gitu.
Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih.